Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul adzim. Yang terhormat para asatidz, di sebelah saya ada Al-Mukarram Ustadz Faisal, yang saya ingat betul dulu mengajarkan kami untuk tidak mubazir, yang selalu menghukum kami push up kalau makan gak habis. Kemudian tadi saya lihat ada Ustadz Rojali. Mana tadi Ustadz Rojali? Mudib. Ustadz Rojali itu dulu waktu saya kelas 2, wali kelas saya di kelas 2A. Kelas 1 beliau mengajar hadis dan saya senang dengan gaya mengajar beliau. Ustadz Rojali itu kalau ngajar semangat, berapi-api, kadang pun berasap-asap. Beliau kan suaranya agak serak-serak kayak Judika gitu kan. Kalau ngajar semangat Ustadz Rojali itu. Kulu jamaatan. Agak-agak serak-serak. Kemudian kayaknya cuman itu yang dulu pernah masuk ke kelas saya ketika saya menjadi santri. Kalau Ustadz Bayu dulu adik kelas saya. Antum mutakharij berapa Ustaz? Oh iya 24, berarti 21, saya 3 tahun di bawah saya. Tapi beliau juga sudah aktif berdakwah. Mudah-mudahan nanti akan lahir kembali ustadz-ustadz Bayu yang lain dari pondok kita ini. Ustadz Bayu ini saya dengar multi talenta, banyak bisanya. Baca Quran suaranya cantik, tajwidnya bagus. Kalau tausiah juga mantap. TikTok jago Ustaz, TikTok Pak. Ya baik. Dan yang saya banggakan, adik-adik para santri Pondok Pesantren Darul Arafah Raya yang kami cintai. Seperti yang disampaikan oleh Ustadz kita tadi, bahwa di luar orang-orang belum boleh dengan bebas mengadakan acara perkumpulan seperti ini. Tapi alhamdulillah kita di pondok kita ini masih dapat mengadakan peringatan Maulid, bukti cinta kita kepada Rasulullah. Bahkan ada beberapa pondok yang sudah ditutup lockdown karena ada ustadz atau santrinya yang positif COVID. Tapi DA masih tetap lanjut kegiatan seperti biasa walaupun ada COVID. Saya yakin karena lagu Mars Darul Arafah itu kan gini, berani hidup tak takut mati. Takut COVID lebih baik mati saja. Karena kita semua yakin, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta. Jadi kita yang sedang berada di sini sedang berada di jalan Allah. Seandainya hari ini di antara kalian ada yang tertular corona, kemudian besok mati gara-gara itu,
bisa dipastikan insya Allah kalian mati seperti mujahid yang mati di medan perang, masuk surga tanpa hisab. Amin ya robbal. Ada yang mau? Mau besok matinya? Ya baik, adik-adik yang saya cintai, itu bahasa biar supaya akrab ya, adik-adik yang saya cintai. Kalian kan cowok, bukan berarti ana liwot ya. Nah adik-adik yang saya cintai, hari ini kita berkumpul dalam rangka memperingati hari ulang tahunnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ana mau tanya, kira-kira setahu antum, Rasul itu pernah nggak merayakan hari ulang tahunnya? Pernah nggak? Rasulullah bukan hanya pernah merayakan ulang tahunnya, bahkan selalu merayakan hari lahirnya. Kalau kita ngerayakan hari lahir setahun sekali, Rasulullah ngerayakan hari lahir seminggu sekali. Apa dalilnya? Pada saat Rasul ditanya, ya Rasul, kenapa engkau selalu berpuasa pada hari Senin? Apa kata Rasul? Yauma wulidtu fihi, karena pada hari Senin aku dilahirkan. Jadi Rasul itu setiap hari Senin memperingati hari lahirnya dengan cara berpuasa. Anak-anak muda terbalik, ngerayakan ulang tahun bukan puasa, kemek-kemek. Betul nggak? Rasul hari lahir kita puasa. Ini datang kita makan-makan, pesta-pesta. Kalau di luar itu kadang-kadang ada yang buat apa namanya stand up party, pesta sambil joget-joget, kadang-kadang niup-niup lilin, kadang memecahkan balon, ada hukumannya, berdansa dengan si ini, cowok cewek disuruh dansa bukan muhrim. Astagfirullah, kan enak itu. Ya iya kan, makanya kan kata Roma Irama, kenapa yang enak-enak itu yang dilarang, ya kan? Memang enak makanya dilarang. Makanya kalau kita anak-anak pondok, santri, kalau ulang tahun ikut Rasul, puasa. Jadi Rasul itu selalu memperingati hari lahirnya. Cuman kan kita sama-sama tahu ya, ada beberapa aliran yang punya paham bahwa memperingati maulid itu katanya bid'ah, haram, nggak ada di zaman Nabi. Wirid, kenduri, haram, nggak ada di zaman Nabi. Kalau jumpa orang ngomong gitu, weh itu klaim maulid haram, nggak ada di zaman Nabi. Isra Mi'raj haram, nggak ada di zaman Nabi. Lain jawab, muka kau haram, nggak ada di zaman Nabi. Nabi pun jijik nengok muka kau lah. Ini adik-adik perhatikan, orang yang menganggap bahwa maulid itu haram adalah orang yang melihat maulid hanya dari mereknya saja, tapi tidak melihat isinya. Maulid itu merek, isinya apa? Tadi pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian mendengarkan tausiah, itu isinya. Saya tanya, isinya itu kegiatan-kegiatan yang disuruh Rasul atau dilarang sama Rasul? Disuruh. Cuman tadi MC bahasa Arabnya masih beda kelas sama saya dulu. Dulu kalau acara-acara gini saya MC bahasa Arab.
Kalau acara yang kedua, tilawatu ayatin bayyinatin minal Qur'anil Karim sayadluha ala hadratikum. Gitu. Mereknya maulid. Pada zaman Rasul, maulid ini nggak ada memang. Tapi isi kegiatannya semuanya diperintahkan oleh Rasulullah. Jadi jangan nengok sesuatu itu mereknya, tengok isinya. Sama kayak kata almarhum Ustadz Zainuddin MZ. Kalian kalau misalnya ada minyak zaitun, capnya cap babi, satu lagi minyak babi, capnya cap onta. Nah, kira-kira nih yang halal yang mana? Yang halal minyak zaitun walaupun capnya cap babi. Walaupun kurang kerjaan nih orang buat minyak zaitun kok cap babi, ngapain ya kan? Tapi yang ditengok halal haram kan isinya, bukan mereknya. Nah, makanya maulid ini insya Allah kegiatan yang dicintai oleh Rasul. Kita memperingati maulid ini bukti cinta kita kepada Rasul, dan semoga kita mendapatkan pertolongan Rasul nanti bersama Rasul di dalam surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik, banggalah jadi umatnya Rasul. Beruntung jadi umatnya Rasul. Kenapa beruntung? Karena umat nabi-nabi yang lain nggak seenak kita umatnya Nabi Muhammad. Nih, waktu Rasul nyawanya mau dicabut, malaikat Jibril ngomong sama Rasul, ya Rasul, nyawamu yang mulia akan dicabut oleh Allah. Lalu Rasul nanya, Jibril, apa kemuliaan yang Allah berikan kepadaku? Lalu Allah menjawab dalam hadis qudsi, haramtul jannah ala sairil anbiya hatta tadkhulaha anta. Muhammad, aku haramkan surga dimasuki oleh nabi-nabi yang lain sebelum kamu masuk duluan ke dalamnya. Nabi lain gak boleh masuk surga sebelum Nabi Muhammad duluan masuk. Tapi Nabi Muhammad tidak egois. Dia pikirkan kita. Dia nanya, ya Rob, kalau aku duluan masuk surga, macam mana nasib umat-umatku? Apa jawab Allah? Haramtul jannah ala sairil umami hatta tadkhulaha ummatuka. Aku haramkan surga dimasuki umat-umat yang lain sebelum umatmu masuk duluan ke dalamnya. Jadi beruntung kali kita jadi umatnya Nabi Muhammad. Itu di dunia. Di akhirat Rasul buktikan lagi nanti cintanya sama kita. Dalam salah satu riwayat dikatakan nanti pada saat bumi ini kiamat, gunung-gunung meletus, air laut tumpah ke darat, semua makhluk Allah matikan, termasuk para malaikat, semuanya mati. Yang tersisa tinggal satu, Allah. Waktu itu Allah nyombong. Apa kata Allah? La ilaha illa ana, kata Allah. Tiada Tuhan selain aku, kata Allah. Fir'aun mana Fir'aun? Yang dulu ngaku Tuhan, sekarang kalau berani maju, kata Allah. Fir'aun udah nggak berdaya. Terakhir, apa yang Allah lakukan? Allah bentuklah panitia kiamat. Wah, kiamat adalah jenahnya juga. La ilah masjid. La jenahan la ilah masjid kan? Dibentuk Allah lah panitia kiamat. Yang pertama kali dipanggil Allah adalah malaikat Ridwan. Ridwan, sini Ridwan. Siap ya Rob. Tugasmu Ridwan, siapkan surga.
lengkapi fasilitasnya, buat seenak-enaknya. Aku mau balas hambaku yang di dunia rajin sujud, rajin sholat, rajin puasa, taat kepadaku, taat kepada orang tuanya. Siapkan surga untuk mereka. Siap. 86 kata Ridwan. Malik, sini Malik. Siap ya Rob. Ada Malik sini. Tugasmu siapkan neraka, panaskan api sepanas-panasnya, siapkan siksaan sekejam-kejamnya. Aku mau balas hambaku yang di dunia nggak mau sholat, yang orang kafir, yang nggak mau sedekah, pelit, durhaka sama orang tuanya. Siapkan neraka untuk mereka. Oke. Habis itu dipanggil malaikat Jibril sama Mikail. Jibril, Mikail, sini. Siap ya Rob. Tugas kalian ambil buruk di surga. Tahu buruk? Bukan beruk, buruk. Buruk itu kendaraan Rasul waktu Isra Mi'raj. Ambil buruk di surga, kalian turun ke bumi, jemput Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siap ya Rob, berangkat. OTW kata orang itu. OTW lah orang itu ya kan. Udah sampai ke bumi, Jibril sama Mikail nih diskusi. Bril, apa Il? Ya kan Jibril, Mikail, panggilan akrabnya aja Bril. Apa Il? Ini cemana cara kita nyari kuburan Muhammad ini? Ini bumi udah rata habis kiamat. Cemana cara nyarinya? Kata Jibril, entah, pusing pala berbi, kata Jibril. Udahlah yuk, kita sujud aja, kita minta petunjuk sama Allah. Sujudlah orang tuh. Allah kasih petunjuk. Apa petunjuknya? Allah bukakan makam Nabi Muhammad, terpancar cahaya dari makamnya. Datanglah Jibril, Mikail ke sisi makamnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun bangkit dari kuburnya sambil kucek-kucek mata. Dia tengok di sebelah kanan ada Jibril, di sebelah kiri ada Mikail. Dia tanya sama Jibril, Jibril, ayu yaumin hadza Jibril? Hari apa ini Jibril? Jibril jawab, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Muhammad, ini hari yang Allah janjikan Muhammad. Ini hari kiamat Muhammad. Kiamat Jibril? Lalu bangkit dari kubur, apa yang pertama kali ditanya sama Rasul? Yang ditanya sama Rasul bukan mana istriku, mana anakku, tidak. Tapi yang pertama kali Rasul tanya, aina ummati, aina ummati, aina ummati. Mana umatku Jibril? Mana umatku? Mana umatku Jibril? Jibril bilang, dah kau tenang aja Muhammad. Umatmu masih golek-golek semua. Sekarang kau ikut aku ke surga. Ngapain? Udah ikut aja lah, pokoknya Allah nyuruh. Cius nih, cius. Ya udahlah, ayo kemon. Pergilah orang. Sampai di surga, adik-adik, Rasulullah nggak betah. Sampai di surga, Rasul nggak betah. Di surga nggak betah. Mondar mandir ke sana kemari, gegana, gelisah, galau, merana. Aku kepikiran umatku ya Rob. Jadi maumu macam mana? Ya Rob, izinkan aku keluar dari surga untuk menyelamatkan umat-umatku. Dia udah enak di surga, tinggal golek-golek, tinggal ongkang-ongkang kaki. Tapi dia lebih milih keluar dari surga untuk menyelamatkan kita umat-umatnya, memberi syafaat. Alhamdulillah. Makanya bangga kali jadi umat Nabi Muhammad. Tapi adik-adik, nggak semua orang
walaupun agamanya Islam, nggak semua orang Islam bisa dapat pertolongan Nabi Muhammad. Ada beberapa kriteria. Ada dikasih tahu ciri-cirinya nanti yang ditolong sama Nabi Muhammad, wajahnya kilat. Bukan kilat sangkin kelingnya, kilat ini bercahaya. Min atharil wudu, karena bekas kena air wudu. Kalau sering wudu berarti ini orang sering sholat. Itulah yang ditolong sama Muhammad, ciri-ciri wajahnya. Kemudian yang bakal dapat pertolongan Nabi itu orang-orang yang rajin sholawatan. Sholawatan nggak harus pakai rebana, nggak harus pakai kincringan, pakai lisan aja pun bisa. Warnai kegiatan kita hari-hari kita dengan banyak bersolawat. Yang dapat syafaat Nabi, man aktsaruhum sholatan, yang banyak bersolawat. Ngapain aja solawat? Sambil jalan ke masjid dari asrama, solawatan. Riadoh, solawatan. Main bola, kalau kan, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Anak dulu porpida. Ustadz Muhni itu my coach. Jadi hubungan Ana sama Ustadz Muhni kayak Jurgen Klopp sama Muhammad Salah lah. Ngapain aja sambil sholawat. Dan sekarang kan sholawat memang udah macam-macam modelnya, jadi kita tinggal milih mau yang mana, nggak bosen kan. Kalau dulu kan sholawat monoton, itu aja, sholatullah salamullah, itu aja. Atau paling banter kita di masjid siap sholat, Allahumma sholli sholatan, ya kan. Tapi sekarang jenis sholawat ada macam-macam, tinggal milih mau yang mana. Kemarin yang viral kan sholawatnya Nisa Sabian. Ada yang Maulana ya Maulana, ya tinggal milih. Bahkan saking kreatifnya, banyak seniman-seniman itu yang pinter. Lagu yang dulunya jorok, dulunya ngeres, dulunya liriknya nggak bagus, diganti jadi lagu-lagu sholawat. Ada. Misalnya almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Tahu kalian lagu sholawatnya? Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a syani wad daraji, atfata ya jiratal alami, ya Allah wa uhailal judi wal karami. Ya kan? Rapnya ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Rasulullah. Ya kan? Lagu aslinya tahu kalian? Lai 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 lai, panggil aku si Jablay. Kan bagus kan? Lagu yang jorok nih, lagu yang ngeres diganti jadi sholawat, bagus. Ada mama-mama dekat rumah anak kan, dia sholawatannya kreatif juga. Muhammadun 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 Nabiyuna, Muhammadun 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 Habibuna, iwa peye kan, iwa peye. Ada juga yang pakai lagu Melayu. Ya Nabi salam, salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika, ya Habib salam, salam alaika, salawatullah alaika. Melayu kan ada ada gitu-gitunya, macam-macam. Makanya banyak-banyak bersolawat. Insya Allah kita akan bersama Rasulullah dalam surga Jannatun Naim. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian apalagi bukti kita cinta kepada Rasul selain sholawat? Ini salahnya nggak datang Ustadz Ibrahim sama Ustadz Solihan. Padahal ini sangat cocok dengan mereka, dan saya terus terang sangat salut dengan beliau-beliau.
Kata Rasul kan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iyya fil jannah. Siapa yang cinta kepada sunnahku, maka dia cinta kepadaku. Siapa yang cinta kepadaku, kelak dia akan bersamaku di dalam surga. Kalau jamaah tabligh perkara sunnah nggak usah ditanya. Saya salut kali Ustadz Bayu tabligh, jamaah tabligh sesekali ya, pernah juga ikut keluar ya. Kalau perkara sunnah, kalian tanya lah yang pernah ikut keluar sama orang jamaah tabligh. Oh, kalau perkara sunnah nggak ada imbang. Semua kegiatannya itu diupayakan harus sesuai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau perkara dakwah, kami ini ustadz nih nggak ada apa-apanya lah sama orang itu. Kami cuma diundang ceramah. Orang itu datang dari rumah ke rumah ngajak orang sholat ke masjid. Ngajak orang sholat ke masjid bukan di Indonesia aja, sampai Pakistan, Bangladesh, India. Luar biasa kalau jamaah tabligh nih. Perkara sunnah, cara makan harus kayak Rasul, cara minum harus kayak Rasul, cara tidur harus kayak Rasul. Wow, luar biasa. Masalahnya selama ini kita udah mulai melupakan sunnah-sunnah Rasul. Kita udah mulai nggak peduli sama sunnah-sunnah Rasul. Kalau kalian nggak percaya, ini kita buktikan. Anak tanya sama antum, jawab dengan jujur. Bisa? Antum hari ini masih merhatiin nggak kalau masuk kamar mandi kaki mana dulu yang kalian langkahkan? Masih merhatiin nggak? Jujur, yang masih merhatiin kaki mana dulu yang masuk ke kamar mandi, angkat tangan coba. Tadi ada yang bilang masih, kuletup juga apa otak kau nanti. Mana ada yang peduli lagi sekarang? Betul nggak? Padahal kan Rasul ngajarkan sunnahnya, masuk kamar mandi itu kaki mana dulu? Kiri. Keluar kamar mandi kaki mana? Kanan. Ada adab-adabnya, tapi kita udah mulai nggak peduli, betul nggak? Ini hari ana ngingatkan, maka mulai hari ini masuk kamar mandi, perhatikan kaki kalian mana yang melangkah. Terakhir kalian mau mandi, jalan dari kamar rame-rame ya kan, yang di depan pun ketabrak. Kau pun lama kali jalan, bentar aku masih merhatiin kaki. Ini sunnah, masuk kamar mandi aja bisa ngasilkan pahala. Di dalam kamar mandi ada adab-adabnya. Misalnya buang air kecil, ana yakin kali antum ini banyak kali kencing berdiri ya, betul kan? Coba yang sampai hari ini istiqomah mempertahankan kencing jongkok, angkat tangan. Mau ada, bagus. Sunnah Rasul. Dan kencing jongkok itu untuk alasan kesehatan bagus. Dan juga untuk alasan kebersihan. Kencing jongkok itu mempengaruhi sah tidaknya sholat kita. Tahu nggak kenapa? Karena kalau kita pipisnya jongkok, itu kan perut kita ketekan, sehingga semua air kencing itu, semua najis itu keluar bersih. Siap istinja, nggak ada lagi sisa-sisanya. Tapi kalau kita pipisnya berdiri, kalian sering nggak? Habis pipis, ngambil wudhu, sholat. Pas ruku atau sujud, ceret. Kok kayak ada yang netes ya? Pernah nggak? Nah kalau pipisnya jongkok, insya Allah lebih steril. Dan itu sunnahnya Rasulullah. Kan buang air kecil ini udah diajarkan Rasulullah adab-adabnya. Jangan menghadap kiblat, ya kan? Harus di tempat yang tertutup. Kalau udah siap istinja, cebok. Cebok pun diajari tata caranya, harus pakai tangan kiri. Dulu ana wallahi waktu masih mondok, dulu banyak kawan anak istinja pakai tangan kanan, kan pau. Istinja pakai tangan kanan banyak. Rasul ngajarkan istinja tangan kiri, pakai air. Kalau nggak ada air, boleh diganti pakai batu. Batu itu jumlahnya harus ganjil, minimal 3.
Tapi jangan banyak-banyak, nanti lecet. Atau kalau nggak ada batu, boleh juga diganti pakai daun. Itu pun tengok-tengok daunnya. Jangan daun bambu lah lain bagi beset. Ada tata caranya, udah diajarkan Rasul. Udah itu kita kalau lagi di kamar mandi, tiba-tiba ada yang ngetok pintu, Rasul ngajarkan adabnya, ngasih kode. Macam mana ngodenya? Berdehem. Nah, cukup. Gak boleh lagi di kamar mandi ada orang ngetok, tok tok tok. Weh, ada orang weh. Dia cukup. Tapi nya ini biasa aja, nggak usah lebay kali juga. Nggak usah kalian mau nunjukkan kali kalau kalian lagi tagowan. Ada orang ngetok tok tok tok. Lebay. Ada adab-adabnya. Ini nampaknya sepele adik-adik, tapi harus kita amalkan. Ini ngasilkan pahala. Apalagi? Minum. Di sini masih ada minum yang langsung dari pet. Masih? Nah itu nanti maunya pondok nyediakan cangkir. Cuman penyakitnya gitu, disediakan cangkir, asik kalian colong aja cangkirnya. Apa nggak pondok Unren nggak nyediakan cangkir? Minum berdiri aja dilarang, apalagi minum nungging. Kalau pakai pet minumnya nungging gitu. Nggak hanya di pet, kadang-kadang kalian beli minum di kantin pun minumnya jalan. Tapi kita di sini memang betul-betul diajarkan akhlak. Kalau ketemu pengasuhan, ketemu munazomah, pasti dihukum kalau makan minum berdiri, betul nggak? Karena itu adab. Udah itu Rasul pernah bilang, ini adab minum yang mungkin kalian banyak nggak tahu, tapi mungkin sering kalian langgar. Apa itu Ustaz? Kata Rasul, kalau minum la tatanaffasu fil ina, jangan bernafas di dalam cangkir. Pernah dengar hadis ini? Kalau minum, ini saya ingat Ustaz nggak ada dipelajari di kelas hadis ini, tapi ada di Sahih Bukhari Muslim. Kalau minum la tatanaffasu fil ina, jangan bernafas di dalam cangkir. Apa yang dimaksud bernafas dalam cangkir? Satu cangkir tuh minum sekali teguk langsung habis. Kan sering kita ya, mungkin lagi habis olahraga, saking ausnya cangkir diisi penuh, minum sekali teguk. Ini dilarang sama Rasul. La tatanaffasu berarti kan fi'il nahi. Al aslu fin nahyi lit tahrim. Asal dari larangan adalah haram. Jadi minum tuh yang betul diajarkan Rasul seteguk-seteguk. Ini biar Ustaz contohkan ya. Aku nyontohkan, kalian nggak usah suujon. Minum tuh seteguk-seteguk, tangan kanan. Kadang ada juga orang minum tangan kiri, tangan kanan. Habis itu bismillah dulu ya kan, bismillahirrahmanirrahim. Seteguk, taruh. Kalau perlu lagi. Taruh. Kira-kira masih aus ya lagi ya kan. Taruh. Itu adabnya diajarkan Rasul. Makan pun ada adabnya. Hah? Ngerokok. Oh contoh. Makan itu adabnya ya. Ke tangan kanan lah.
tangan kanan, duduk. Cuman kalau jamaah tabligh biasanya orang tuh makan kan satu nampan ya Ustaz ya. Satu nampan pakai talam. Itu orang tuh makan kongsi, makannya berempat, berlima. Tapi makan kongsi ini ada adabnya. Makan kongsi ini ada adabnya. Pertama, perhatikan betul-betul. Kalau makan kongsi, pertama, kecilkan suapan kita. Kan kalian sering juga kan beli nasi di kantin, di kamar makannya kongsi-kongsi. Kalau makan kongsi, pertama kecilkan suapan kita. Nah, jadi ngambilnya jangan nampak kali kan rakusnya, sikit. Karena ini jatah rame-rame. Itu adabnya. Yang kedua, adab makan kongsi ini, biar kita rawat aja bagian kita baik-baik. Jangan jatah orang longsor kita buat. Dia ada adab-adabnya memang. Jadi semua diajarkan Rasul. Jangankan makan minum ya. Jangankan makan minum, ngentut. Kentut aja ada adabnya loh. Ya kalau kebelet buang angin harus pigi, itu kita semua udah sama-sama tahu lah ya kan. Walaupun kadang ada yang nggak ada otak juga kentut sih tembakannya. Terakhir kena gimbal sama kawan-kawannya sampai ditunjang-tunjangi kalau nggak bisa siul ya kan. Ada adab-adabnya. Nih, jangankan adab kentut, adab nyium bau kentut ada. Loh, nih misalnya kita lagi kumpul gini, tiba-tiba lewat bau kentut. Adabnya kita disuruh pura-pura nggak tahu. Memang iya. Nggak boleh geger, nggak boleh heboh, nggak boleh lagi kumpul gini tiba-tiba tercium bau kentut. Siapa nih kentut? Nggak ada otak nih kau ya? Kau nggak kentut geternya di situ kok. Nggak boleh. Nanti jadi ricu. Dia pura-pura nggak tahu aja. Nikmati aja, nikmati. Terus sampai ke dalam ya kan. Karena kan ya mohon maaf ya, kentut ini kan ada macam-macam. Ada model kentut itu yang bunyinya banter, baunya nggak ada. Ada ya kan. Ada juga yang bunyinya nggak ada. Dia sama dia di silent ini, cuman geter aja. Tapi baunya busuk paru-paru kita dibuat. Ya kan? Ada juga yang modelnya ini namanya kentut ekstrim. Udah bunyinya banter, baunya merusak silaturahmi. Makanya adab-adabnya itu udah diajarkan sama Rasul. Kita tinggal mencontoh. Maka kalau bisa, bagus juga Ustadz Bayu. Nanti Ustadz Bayu cari di Wali Songo atau di toko buku yang banyak buku-buku Islam. Coba cari buku-buku tentang sunnah-sunnah Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Macam mana Rasul makan, macam mana Rasul minum, macam mana Rasul tidur. Udah difotokopi banyak, dibagikan ke santri-santri. Baca, amalkan. Semua yang kita lakukan menghasilkan pahala untuk kita. Iya. Tidur Rasul ajarkan adabnya. Kata Rasul itu makruh sebenarnya ada kegiatan setelah Isya selain kegiatan keagamaan atau menuntut ilmu. Jadi habis Isya itu sunnahnya sebetulnya tidur. Rasul itu dulu habis Isya tidur. Dan tidur yang paling efektif itu 6 jam, yang paling berkualitas. Jadi Rasul tidur jam 8 misalnya, 9, 10, 11, 12, 1, 2. Jam 2 bangun, sepertiga malam, tahajud. Itu tidur paling berkualitas.
Cuman kan kita di pondok habis Isya ada kegiatan belajar, itu nggak apa-apa. Tapi kalau kegiatannya yang tidak bermanfaat, kegiatan-kegiatan yang tidak berkaitan dengan agama dan ilmu, makruh. Dan Rasul tata cara tidurnya pun diajari, mereng ke kanan ya kan Ustaz ya. Baru tangan ini dilipet, habis itu ditimpa pakai kepala gini. Tujuannya apa? Ini tangan kok ditimpa pakai kepala. Dulu kan zaman Rasul belum ada alarm. Ya kan? Kalau sekarang kan kita mau bangun tahajud udah enak aja, walaupun kalian nggak boleh bawa HP ya, tapi ada mudabbir yang bangunkan. Kalau di rumah kan ada HP, tinggal setel aja, setel alarm, setel mau lagu apa yang bangunkan. Jam 2 bunyi dia, ampun Bang Jago, ampun Bang Jago. Bunyi alarmnya ya kan. Kalau dulu kan nggak ada alarm, makanya tangan ini ditimpa sama Rasul. Inilah alarmnya. Kalau nggak percaya kalian tes lah, tidur nanti tangan kalian timpa, itu beberapa jam kemudian kebas. Ya memang iya, kebas supaya terbangun tengah malam. Iya. Makanya ayo melalui momentum Maulid Nabi ini kita cintai sunnah Rasul, kita amalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Bukti cinta kita kepada Rasul. Kemudian adik-adik, ada 3 golongan yang tidak akan mendapatkan pertolongan dari Rasulullah ketika di akhirat nanti. Nggak akan dapat syafaat. Yang pertama, yang nggak bakal dapat syafaat Nabi adalah anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Jadi walaupun ini anak Islam, rajin ibadah, ke masjid rajin, tapi durhaka sama orang tua, ini anak nggak bakal dapat pertolongan Nabi. Makanya jangan macam-macam sama orang tua. Allah itu sangat memuliakan orang tua. Bahkan kedudukan orang tua disejajarkan sama kedudukan Allah, betul nggak? Ridha Allah, ridha orang tua. Murka Allah, murka orang tua. Bahkan kalau kalian saya kasih nukut, kalian anak kasih fulus, kalian bilang ke anak syukron atau alhamdulillah. Ya alhamdulillah diucapkan juga, cuman maksudnya ucapan terima kasih untuk kepada manusia, terima kasih atau syukur. Kalian anak kasih duit, kalian bilangnya makasih ya Ustadz atau syukur ya Ustadz, yang mana? Makasih. Tapi kalau dapat nikmat dari Allah, yang kalian ucapkan syukur atau makasih? Syukur. Tapi dalam Al-Quran Allah tegaskan, anishkurli wali walidaik, bersyukurlah kalian kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Jadi sama orang tua juga dibuat Allah syukur, seolah-olah orang tua ini punya kedudukan sama seperti Tuhan. Makanya ridha Allah, ridha orang tua. Jangan macam-macam sama orang tua. Kalian di sini belajar baik-baik, ingat perjuangan orang tua. Kata Rasul, azab orang berzina, azab orang mabuk, azab orang membunuh, Allah tunda sampai hari kiamat baru Allah kasih azabnya. Tapi azab anak durhaka di dunia udah Allah kasih azabnya, akhirat nanti dapat lagi. Malin kundang kan bukti nyata itu. Tahu malin kundang kan? Anak durhaka dikutuk emaknya jadi batu. Saya 2014 ke Padang, MTQ antar mahasiswa tingkat nasional. Saya ke Pantai Air Manis. Saya tengok patung malin kundang di situ, sujud. Patungnya sujud. Aku waktu itu sujud juga di belakang malin kundang. Kawanku nanya, "Oh ngapain kurang kerjaan sujud di belakang malin kundang?" Ku jawab, "Kapan lagi sholat jamaah imamnya malin kundang?" Dikutuk jadi batu. Ada yang orang Binjai, yang orang Binjai angkat tangan. Kalian tahu nggak di Binjai ada anak durhaka dikutuk jadi batu tuh? Itu kan di dekat Binjai Supermall kan ada bundaran, tahu kan? Di bundaran itu kan ada 3 anak durhaka dikutuk mamanya jadi batu. Ada yang megang batu, ada yang megang tembak, ada yang megang bendera. Itu tugu pahlawan, kalian nggak usah percaya.
Yang orang Mandeling Natal ada? Yang orang Madinah? Di Mandeling Natal ada anak durhaka dikutuk jadi kawah air panas, betul nggak? Namanya Sampuraga. Ustadz ke sana 2010 MTQ provinsi. Nengok langsung Sampuraga itu. Airnya panas sekali, ngerebus telur 5 menit mateng. Ini anak durhaka dikutuk jadi kubangan air panas. Udah itu kita bisa ngobrol sama air ini katanya. Kalau kita bilang, "Hei Sampuraga, kok malu punya mama?" Tapi pakai bahasa Mendeling. Aku nggak bisa bahasa Mandeling waktu itu. Sampuraga, inang-inang marinang gitu-gitu. Pokoknya ada inang-inangnya lah. Artinya Sampuraga, kok malu punya mama? Dia dengar kalimat itu airnya nggelegak. Tahu nggelegak kan? Bahasa Inggrisnya umep. Oh, mendidih. Bentuk penyesalan seorang anak yang pernah durhaka kepada orang. Jangan macam-macam sama orang tua. Yang kedua, yang gak bakalan dapat pertolongan Nabi, yang kedua adalah orang-orang yang memutuskan silaturahim. Dan ini makanya kalian bekawan bagus-bagus saja. Kadang-kadang kan ada lakop-lakop ya kan, saling mengejek. Ini biasanya setiap orang punya julukan ini kalau di pondok. Punya lakop. Kalau Ustadz dulu diejek orang tuh cebol. Karena Ustadz kan nggak tinggi, macam-macam aja ada lakop-lakop, ejekan-ejekan yang tanpa kita sadari bisa menyakiti perasaan orang, akhirnya putus silaturahim. Survei membuktikan banyak silaturahim orang putus gara-gara nggak bisa jaga mulut, gara-gara nggak bisa jaga lisan. Dan hari ini bahayanya adik-adik, lisan ini dosanya bisa diwakilkan sama jari. Itulah status Instagram, buat di Twitter, Facebook, itu kan sebetulnya dosa mulut tapi diwakilkan sama jari. Makanya kalian bersyukurlah di pondok ini nggak megang HP, karena banyak juga kehidupan orang rusak gara-gara HP. Rumah tangga aja banyak yang rusak gara-gara HP. Kalau di survei itu di pengadilan agama, pengadilan negeri, banyak orang cerai gara-gara HP. Banyak orang selingkuh gara-gara punya Facebook, Instagram, lewat HP. Kan banyak contohnya itu di film apa? Ku menangis ya. Gara-gara HP akhirnya selingkuh. Banyak juga anak-anak kekurangan perhatian dari orang tuanya gara-gara orang tuanya sibuk main HP. Betul nggak? Kalian tahu di TV itu ada iklan layanan masyarakat. Anaknya lagi gambar, ya kan? Gambar. Nah, tunjukkannya sama bapaknya. Ayah, ayah, bagus enggak? Nanti ya, ayah masih sibuk. Ibu, ibu, bagus enggak? Nanti ya nak ya, masih kerja. Ayah, bunda, aku di sini bukan di situ. Maksudnya ayah, bunda, aku bukan di handphone, aku di sebelahmu. Banyak anak-anak kekurangan perhatian gara-gara bapak emaknya sibuk main HP. Makanya beruntunglah kalian di sini nggak terlalu banyak megang HP. Ismuhu akbar min naf'ihi. Dosanya lebih banyak daripada manfaatnya. Walaupun sebetulnya kita sekarang harus balance, harus seimbang memang pengetahuan agama kita sama pengetahuan teknologi kita. Makanya Ustadz salut kali sama Ustadz Bayu ini memang. Pokoknya fans Ustadz Bayu lah. Tadi malam Ustadz Rahmat Habibi kan nginep di rumah Ustadz. Tadi Ustadz berangkat ke sini sama beliau. Ya Ustadz Rahmat Habibi cerita sama Ustadz bahwa Ustadz Bayu ini sekarang kan ahli IT ya di pondok ya. Editor, ngedit. Ini aku takut nanti dipoto sama dia, fotonya dipeot-peotkan lah muka udah edit. Jadi harus seimbang pengetahuan kita dunia sama teknologi. Nggak bisa juga ketinggalan teknologi. Nggak bisa juga kita pondok nggak peduli sama komputer, nggak peduli sama laptop, nggak bisa, karena memang udah tuntutan kuliah nanti kalian pakai
Laptop buat makalah, buat skripsi pakai laptop. Memang harus bisa, tapi jangan sampai teknologi menjauhkan kita dari Allah. Kawan Ustadz dulu di UIN, alumni Mustofawiyah Purba, Mandailing Natal, sama sekali nggak pernah megang laptop selama di pondok. Di kampus dapat tugas buat makalah pakai laptop. Ngetik satu paragraf setengah jam baru siap. Kan hurufnya mencar-mencar, kan nggak berurut ABC-nya kan. Dia ngetik N mana N setengah jam baru siap. Udah siap satu paragraf, dia mau mencet enter, kepencetnya delete, terhapus. Ulang lagi dari pertama. Makanya harus seimbang ilmu dunia dengan akhirat. Inilah hebatnya Darul Arafah Raya, seimbang ilmu dunianya dengan ilmu akhiratnya. Kemudian yang kedua tadi yang nggak dapat pertolongan Nabi, orang-orang yang memutuskan silaturahim. Yang ketiga, yang nggak bakalan dapat pertolongan Nabi adalah orang-orang yang pelit, bukhola, tombus. Dulu kami kalau ada yang tombus, lemarinya kami goncang, beseraklah toamnya. Sampai sekarang kalau ada yang ke kantin sendirian masih dibilang binapsi. Dia bukan berarti pelit, mungkin memang nggak mau ngasih aja. Jadi adik-adik yang saya cintai, yang dimaksud pelit ini apa? Kata Rasul, sepelit-pelitnya manusia adalah orang yang ketika mendengarkan nama Nabi Muhammad, dia tidak mau mengucapkan sholawat. Itu manusia paling pelit. Maka ketika kita mendengarkan nama Nabi Muhammad, minimal kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini cuma untuk Nabi Muhammad. Jangan semua Muhammad kalian bantu sholawat. Kalian rujuk di rumah, lewat pula tukang bakso kojek ya kan, adik kalian manggil Bang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman untuk Nabi Muhammad. Jadi mudah-mudahan dengan peringatan Maulid Nabi ini semakin tumbuh kecintaan kita kepada Rasul, semakin gemar kita bersolawat, semakin cinta kita kepada sunnah-sunnah Rasul, dan nantinya kita akan digandeng oleh Rasulullah untuk masuk ke dalam surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Karena tadi pesan Ustadz, kita nggak boleh berkumpul lama-lama karena masih ada musibah COVID ini. Mudah-mudahan kita keluarga besar Darul Arafah Raya tidak ada yang tertular, nggak ada yang positif, reaktif pun kalau bisa jangan, sehingga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Ini sekarang corona ini memang dampaknya sangat luar biasa. Dampaknya sama kegiatan keagamaan, dampaknya sama pendidikan. Ini pendidikan ini mengkhawatirkan kali nih Ustaz. Gara-gara corona ini tetangga Ustaz ya, kan anak-anak SD nggak sekolah lagi kan, cuman di rumah aja. Anak SD, anak SMP daring pakai handphone. Semalam di berita ada yang meninggal bunuh diri gara-gara stres sekolah daring. Di daerah mana kemarin? Kalimantan atau mana? Terus yang bahayanya, gara-gara nggak ada kegiatan sekolah, sekarang nih banyak anak-anak lebih milih jadi boneka. Tahu kan? Yang pakai baju boneka, bawa speaker, joget-joget di lampu merah. Sekarang udah keliling-keliling rumah, joget, minta-minta duit. Ada yang jadi pengemis gara-gara nggak sekolah karena nggak ada kegiatan. Makanya corona ini dampaknya luar biasa kali. Mama kalian jadi gila bunga ya kan? Mama kalian gila bunga nggak? Ini kan lagi musim bunga ini gara-gara corona. Tahu kalian? Gara-gara corona inilah mama-mama jadi suka sama janda. Janda bolong. Kalian nggak tahu kan ada bunga namanya janda bolong kan?
Itu makanya mudah-mudahan ini musibah cepat diangkat oleh Allah, semuanya cepat normal. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Doakan juga anak sehat walafiat, dan kita ketemu lagi lain waktu, lain kesempatan. Mudah-mudahan pertemuan kita dalam naungan ridha Allah. Ila liqa ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.